disarankan untuk digunakan. Selanjutnya, kami undang pembicara pertama dari tim kontra untuk dapat memaparkan opening statement-nya dengan estimasi waktu sebanyak 5 menit dan toleransi waktu 20 detik. Dan waktu dimulai sejak kata pertama yang Anda ucapkan. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Prinsip ini menjadi kompas moral kami. Setiap kebijakan hukum harus menjamin perlindungan masyarakat sekaligus proporsional dan implementatif. Hasil dalam General Theory of Law and State juga menegaskan bahwa hukum hanya sahih bila mampu menciptakan kepastian sekaligus menjaga proporsionalitas dalam penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, saya Rozania Syurika, satu pembicara kepala dari tim Ditolak bersama dua rekan saya ambilnya satu pembicara kedua dan yang paling besar satu pembicara ketiga. Dengan penuh keyakinan menolak mosi perdebatan kali ini, yakni pemberlakuan delik pidana atas praktik greenwashing oleh korporasi merupakan bentuk respon progresif terhadap tindak kejahatan ekologis. Dewan juri yang kami hormati tidak menafikan bahwa greenwashing adalah persoalan penting, baik palsu, toleran berkelanjutan yang dibaca dari wilayah masyarakat yang menjadi sangat publik. Namun, kami menilai pemidanaan bukanlah jawaban progresif. Dewan juri yang terhormat argumen tim pelaku menempatkan pidana sebagai solusi progresif. Pidana justru solusi malas, bukan solusi cerdas. Greenwashing sering berada di dalam rangka abu-abu, standar pembuktiannya tinggi, dan kalau dipaksakan hanya akan melahirkan kriminalisasi selektif. Faktanya, instrumen administratif dan perdata jauh lebih cepat memberi efek jerah. Misalnya, pencabutan izin, denda, hingga gugatan class action. Terdapat 3 landasan utama yang menjadi perpihakan penolakan kami pada kali ini. Pertama, doktrin hukum pidana mengajarkan pidana adalah jalan terakhir, ultimum remedium. Sudarto menegaskan kriminalisasi sah hanya bila sarana hukum lain gagal. Mulai pun mengingatkan overkriminalisasi hanya akan melembahkan wibawa hukum pidana itu sendiri. Fakta empiris menunjukkan pada ini dalam UNAT 2019 melaporkan bahwa kriminalisasi berlebih pada isu lingkungan berpotensi menimbulkan chilling effect. Usaha enggan melaporkan jenis yang berkelanjutan karena takut disalah artikan dan dipidana. Alih-alih menciptakan inovasi hijau, justru membunuh inovasi itu sendiri. Yang kedua, Dewan Juri, instrumen administratif dan perdata sudah tersedia. Kita memiliki Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas. Masalahnya bukan ketiadaan aturan, tetapi kelemahan pada mekanisme. Peraturan Pemerintah Nomor 47 masih terbatas pada pendekatan preventif, sekedar pada mendorong perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosial tanpa instrumen tegas untuk menghindari greenwashing. Karena itu, solusi progresif bukanlah menambah delik pidana, melainkan mencabut peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 dengan membentuk peraturan pemerintah baru yang lebih komprehensif. Peraturan pemerintah baru ini harus membuat pedoman penyusunan kampanye lingkungan agar lebih jelas dan beruntun, sanksi administratif yang konkret, mekanisme gugatan perdata bagi konsumen, dan standar objektif tentang praktik greenwashing. Dengan regulasi ini, negara tetap dapat menindak tegas tanpa harus menggunakan kriminalisasi yang rawan overkriminalisation. Ketiga, greenwashing belum memenuhi ukuran kriminalisasi yang ideal. Pada awal itu, menegaskan kriminalisasi baru layak jika ada kerugian serius langsung. Greenwashing tidak selalu memenuhi syarat ini. Banyak praktik greenwashing berada di wilayah abu-abu. Misalnya, klaim eco-friendly yang kabur atau laporan keberlanjutan yang lebih menunjukkan sisi positif. Kerugian publik dari greenwashing cenderung diffuse, tersebar dan tidak langsung, sehingga lebih tepat ditangani dengan mekanisme administratif dan perdata. Dengan kata lain, pemidanaan greenwashing justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum, bukan menyelesaikan masalah. Pendekatan kualitatif prinsip melindungi lingkungan dan menjamin kejujuran, tetapi dengan proporsionalitas. Pendekatan hukum tanpa memperhatikan iklim inovasi dan komersialisasi.
Dewan juri yang terhormat, Greenwashing memang masalah, tetapi membicarakan setiap praktiknya bukanlah jawaban progresif. Justru bisa menjadi beban baru yang menghambat penegakan hukum dan pembangunan berkelanjutan. Penguatan regulasi administratif dan perdata yang tegas dan terukur adalah langkah yang tepat dan proporsional. Dengan memperkuat instrumen pembinaan, negara dapat mampu menciptakan efek jerah, melindungi generasi mendatang, dan menjaga keadilan ekonomis tanpa harus menggambar beribad. Karena itu, tim kontra kita membagus. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara pertama dari tim kontra. Dengan berakhirnya pemaparan opening statement dari pembicara pertama tim kontra, maka berakhirlah sesi opening statement kita. Dilanjutkan dengan sesi kedua, yakni sesi pemaparan bidatan dan juga argumentasi oleh pembicara kedua dan juga pembicara ketiga. Oleh karena itu, kami undang pembicara kedua dari tim Pro untuk dapat menyampaikan bidatan serta argumentasinya dengan estimasi waktu 7 menit dan toleransi waktu 20 detik. Waktu dimulai sejak kata pertama yang Anda ucapkan. Tidak ada satupun sampai saat ini kita pernah mengatur terhadap kejahatan greenwashing itu sendiri. Maka dari greenwashing merupakan suatu respons program negara untuk melindungi serta hak konsumen itu dalam jumlah pertama. Kalau yang kedua adalah jadi itu merupakan pula bahwasanya hak lingkungan ini sama dengan entitas lainnya seperti manusia yang untuk dilindungi. Hal inilah yang tidak mampu dibuktikan oleh tim kontra jadi dan yang terakhir kami ambil bahwasanya undang-undang PPLH mengadopsi sanksi administrasi terkait kerusakan lingkungan. Dan pertanyaannya pun menjadi sederhana, apakah hal ini sudah efektif? Tanya-tanya di lapangan, banyak kasus yang saat ini belum ada kriminalisasi terhadap kegiatan ekologis itu sendiri. Memasuki ranah argumentasi kami dalam juri secara yuridis, Indonesia adalah negara hukum di mana berdiri di atas konstitusi. Maka konsekuensinya setiap perilaku yang merugikan hak warga negara dan mengecap pelestarian lingkungan wajib tunduk pada instrumen hukum yang paling efektif. Karena dalam posisi perdebatan kita hari ini disilakan mengenai konflik pelaksanaan simposium beberapa bentuk pidana nasional bulan Agustus 1980 di Semarang. Para akademisi menyepakati bahwa salah satu indikator untuk menentukan kebijakan kriminalisasi adalah sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut dihukum dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat. Interupsi habis.
dari Timpro, di mana pada akhirnya penyelesaian dilakukan dengan tindak pidana harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Tidak semua jenis greenwashing dapat dipidana. Contohnya adalah klaim tidak relevan. Apakah mereka akan semudah itu untuk mengajukan dengan klaim tindak pidana tersebut? Tentu tidak. Instruksi habis. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara kedua dari Timpro. Selanjutnya, kami undang pembicara kedua dari tim kontra untuk dapat menyampaikan bidatan serta argumentasinya dengan estimasi waktu sebanyak 7 menit dan toleransi waktu 20 detik. Waktu dimulai saat kata pertama yang Anda ucapkan. Thomas More dalam bukunya Utopia sudah menyatakan hukuman berat tidak otomatis menghapus kejahatan. Yang lebih penting adalah mencari akar penyebabnya. Tapi yang sama berlaku untuk greenwashing. Apakah kriminalisasi menyelesaikan masalah? Atau justru akar permasalahannya ada pada transparansi, regulasi, dan etika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada moderator, Dewan Juri yang terhormat serta lembaga itu dari tim yang saya hargai. Pendapat saya secara bagi satu pembicara kedua yang akan memperdalam posisi kita pada hari ini. Namun sebelum masuk pada poin argumentasi kami akan meluruskan dan berpikir dari kantor dan Timpro terkait dengan undang-undang ITE dan undang-undang PPLH. Dewan Juri yang terhormat. Undang-undang misalnya nomor 11 tahun 2008 juga undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE pasal 28 ayat 1 melarang penyebaran berita bohong agar menyesatkan yang merugikan konsumen. Ancaman pidananya dibalut di dalam pasal 45 ayat 1. Tetapi dalam praktik kasus seperti ini lebih sering diselesaikan lewat mekanisme administratif seperti penghapusan konten, teguran, atau pencabutan iklan. Selanjutnya faktanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang PPLH sudah membuat larangan memberikan informasi palsu terkait lingkungan pasal 69 ayat 1 huruf A, tetapi lihat sanksinya pada pasal 76 sampai pasal 82 tentang sanksi administratif berupa
juri yang terhormat, kami menantang kembali dari kayu timur. Mereka merupakan doa. Ketika mereka ingin memperlakukan diri pidana, mereka harus mengetahui, mengendaki, dan mereka harus menjelaskan bagaimana cakupannya, siapa yang dipidana, bagaimana pembuktiannya. Itu yang harus mereka buktikan dari awal, dan mereka tidak menjelaskan itu sama sekali. Mari pada poin kemudian silakan. Dewan juri yang terhormat, ketika tim kontra menggaungkan adanya sanksi administratif yang efektif, maka kami akan membantah dengan fakta empiris bahwa berdasarkan data dari OJK pada tahun 2023 menunjukkan 93 perusahaan di Indonesia yang tidak menerbitkan laporan keberlanjutan. Hal ini menunjukkan bahwasanya sanksi administratif di Indonesia masih sangatlah lemah. Dewan juri yang terhormat, sektor jasa keuangan PJOK nomor 51 dari PJOK 03/2017 sudah mewajibkan laporan keberlanjutan. Jika laporan terbukti palsu, OJK berwenang memberikan sanksi administratif berupa teguran denda bahkan pencabutan izin usaha. Sekali lagi, regulasi kita sudah punya instrumen administratif yang jelas dan pidana bukan jawabannya. Mari masuk ke dalam poin argumentasi kami. Pertama, mari kita berbicara tentang prinsip hukum pidana. Dalam doktrin klasik hukum pidana adalah ultimum remedium. Karena terakhir, Bardawari Ali menekankan bahwa pidana harus ditempatkan sebagai remedium terakhir agar tidak menimbulkan over criminalization. Kalau kita melihat kategori wasit, sebenarnya telah ada aturan yang bisa menjelasnya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 8 ayat 1 dengan jelas melarang pelaku usaha memperdagangkan barang atau jasa yang sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam Batu Alkitab. Pasal 10 lebih tegas, pelaku usaha dilarang mengimpor barang atau jasa secara mendesak. Lalu apalagi ditakutkan oleh rekan dari Kipro, sementara aturan kita telah jelas dan akan kami perkuat dalam mekanisme. Silakan. Dewan juga menghormat kebebasan pikir adalah sabar dalam berbicara, tidak mulai mengejar kata hingga tak tersinggung makna. Perempuan pada tidak dapat menjawab terhadap fakta dan data yang ingin kami tanyakan. Yang kedua, bertanya koresponden solusi sanksi administratif yang sebagaimana, serta bagaimana solusi didapat masuk di kalian. Dewan juri yang terhormat, ada perusahaan yang bukan bahwasannya produknya 100% lalu lingkungan, padahal faktanya hanya mengurangi plastik 5%. Itu telah bisa ditindak. Korbannya siapa? Yaitu konsumen yang bisa melakukan gugatan dan rugi bahkan bisa melalui balas efek. Sehingga dengan demikian, mekanisme perdata dan administratif melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah cukup dan tidak perlu memaksakan kriminalisasi. Asas proporsionalitas mengajarkan bahwa sanksi harus seimbang dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan. Tidak semua jenis greenwashing berdampak pada perusahaan ekologi. Dan rekanku dari Nipro menyalahartikan bahwa greenwashing memiliki 6 bentuk. Dan apakah 6 bentuk greenwashing ini akan mereka jadikan di dalam delik pidana? Tentu tidak. Ada gradasi kesalahan yang harus mereka buktikan. Silakan. Dewan juri pertanyaan yang ada adalah untuk dijawab pun karena bisa dihindari. Dan perlu menanyakan pertanyaan. Bukan tempat ideal dalam juri hukum administrasi, tapi dalam lapangan. Praktik administrasi sering memaksakan praktik regulatif aktif. Yang dimana pejabat yang seharusnya mengawasi justru dikuasai oleh korporasi itu sendiri dengan jika administrasi saja sudah rawan ditutupi, bukankah pidana juri dibutuhkan? Interupsi habis. Dewan juri melihat fakta lapangannya. Coca-Cola yang mereka Serikat digugat class action karena World Most Sustainable Company yang diselesaikan lewat jalur perdata, bukan pidana. Tetapi dari Indonesia menerbitkan green bond senilai 750 juta dolar yang dikritik sebagai greenwashing karena sebagian besar masih mendukung energi fosil. OJK masuk dengan mekanisme regulasi pasar modal, bukan pidana. Silakan. Berbuah siang di Jawa Barat pun daripada itu Dewan juri ketika mereka membawakan komparasi di Amerika Serikat, kita melihat bahwasanya perusahaan daripada Volkswagen telah ditindak oleh Federal Trade Commission dengan pidana dan juga denda yang sangat besar. Jadi ini adalah respon progresif pidana yang ada di Amerika Serikat. Ini menunjukkan bahwasanya delik pidana sangat efektif untuk Interupsi habis. Dewan juri yang terhormat, perintah untuk membaca secara dalam. Amerika telah menerbitkan panduan pada akhirnya pentahan menyelesaikan dari jalur perdata. Mari masuk ke dalam mekanisme kami, sehingga mekanisme yang tepat adalah mencabut PP 47 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan persoalan terbatas. Hal ini dapat bentuk sanksi tidak secara rigid diatur dalam PP tersebut, sehingga kami akan mendatang sanksi administratif, menjatuhkan denda teguran dan pencabutan izin seluruh usaha terhadap perusahaan pelaku greenwashing. Dan hal ini telah sesuai dengan Undang PPLH, Perlindungan Konsumen Dewan Juri terhormat. Kedua, setiap klaim lingkungan harus diverifikasi terlebih dahulu oleh lembaga independen sebelum kemudian jatuh ke tangan konsumen. Yang ketiga adalah kami membuat buku pedoman berupa petunjuk hukum yaitu panduan terkait informasi di dalam perusahaan yang akan membuat iklan untuk membantu perusahaan memahami, menjelajahi dan terlibat dengan informasi tersebut. Oleh karena
dan etika bisnis, bangga menjadi tim kontrak. Sekian dan terima kasih. Baik, pembicara kedua dari tim kontra menyisakan waktu sebanyak 2 detik. Selanjutnya, kami undang pembicara ketiga dari tim pro untuk dapat menyampaikan pidato serta argumentasinya dengan estimasi waktu sebanyak 7 menit dan toleransi waktu 20 detik. Waktu dimulai saat kata pertama yang Anda ucapkan. Isu lingkungan adalah krisis moral. Selama hukum tidak memberi sanksi yang tegas termasuk delik pidana, maka manipulasi seperti greenwashing hanya akan memperparah kerusakan ekologis. Profesor Alexander Sondikera, mantan Menteri Lingkungan Hidup Indonesia. Terima kasih moderator, dewan juri yang aktif dan bijaksana, serta rekan berpikir tim kontra yang saya hormati dan para pemerhati hukum sekalian. Pun daripada itu dewan juri yang terhormat, sebelum memasuki fakta argumentasi, perkenalkan saya Roger Alfiano selaku pembicara ketiga akan menyampaikan argumentasi dari sudut pandang sosiologis. Jauh sebelum memasuki poin argumentasi dewan juri, alangkah baiknya kita meluruskan cara berpikir dari tim kontra itu sendiri dewan juri. Yang pertama, tim kontra belum mampu menjelaskan bagaimana mandat sanksi pidana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang PPLH yang sedari tadi telah kami gaungkan dan juga kami tegaskan. Yang kedua, tim kontra belum mampu untuk menjawab fakta empiris yang telah kami sampaikan sedari tadi, sehingga argumentasi dari tim kontra telah runtuh seruntuh-runtuhnya dewan juri. Dan juga yang ketiga, keputusan dan juga solusi dari tim kontra untuk mencabut PP nomor 47 tahun 2017 mengenai tanggung jawab sosial lingkungan adalah sebuah hal yang keliru dewan juri. Pun daripada itu dewan juri memasuki fakta argumentasi dari sudut pandang sosiologis bahwa greenwashing bukan sekedar kebohongan iklan atau sistem pemasaran. Silakan Tentu. Timko tidak menghadirkan mekanisme yang sejatinya rasional, tetapi tidak membuat klasifikasi atau tingkatan greenwashing seperti apa yang layak untuk dipidana, karena mengeneralisasi seluruhnya adalah dengan implementasi kekeliruan yang nyata. Dewan juri yang terhormat, tampaknya tim kontra terlalu bersemangat untuk mendengarkan argumentasi dari kami. Maka dari itu kami akan menjawab pertanyaan dari tim kontra terkait dengan solusi. Yang pertama tentunya dewan juri harus memiliki sebuah rekonstruksi terhadap legal substance itu sendiri, yaitu adalah dengan melakukan sebuah revisi terhadap Undang-Undang PPLH, tepatnya pasal 113, dengan memasukkan delik greenwashing sebagai delik formil yang khusus dari dewan juri yang terhormat, sehingga dalam hal ini dapat diterapkan sebuah sanksi nyata berupa denda dan juga hingga pidana penjara terhadap para pelaku greenwashing. Silakan Tentu. Dewan juri terhormat, faktanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 PPLH sudah membuat larangan memberikan informasi palsu terkait lingkungan. Pasal 69 ayat 1 huruf A, tetapi ada sanksinya dalam pasal 76 sampai pasal 82 menekankan sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan juga pembukaan izin atau pencabutan izin. Maka dari itulah dewan juri yang terhormat, delik pidana dalam hal ini adalah sebuah bentuk respon progresif untuk menjauh daripada ketakutan dan juga keabu-abuan respon keabu-abuan daripada definisi greenwashing yang telah ada dalam Undang-Undang PPLH. Namun itu masih belum konkret dewan juri. Melanjutkan fakta argumentasi dewan juri yang terhormat bahwa fakta empiris di Indonesia berdasarkan data KLH pada tahun 2022 menunjukkan meskipun ratusan perusahaan mengklaim dirinya adalah ramah lingkungan, namun masih terdapat 104.000 hektar sebuah lahan yang terus melakukan deforestasi. Tak hanya itu dewan juri yang terhormat, Indofood dan juga sektor sawit misalnya mengaku patuh pada RSPO atau standar keberlanjutan, namun pada faktanya terus melakukan sebuah bentuk deforestasi. Tak hanya itu juga dewan juri yang terhormat, perusahaan Unilever yang beroperasi di Indonesia juga gencar untuk memasarkan produknya dalam berkelanjutan. Namun ternyata membeli minyak dari PT Astra Agrolestari yang mana PT ini memiliki 1.100 lahan dan ternyata ilegal dewan juri. Apakah hal ini harus dibiarkan dewan juri yang terhormat? Bahkan daripada itu, PLN pun ikut memasarkan sebuah energi hijau pada 70% listrik di Indonesia masih berbasis batu bara. Silakan saudara Ibu. Dewan juri yang terhormat, sejatinya kami dari tim tidak mengetahui bahwa ada klarifikasi terkait greenwashing itu sendiri, di mana greenwashing dibagi menjadi 6 kategori. Tapi pada akhirnya mereka tidak memahami adanya greenwashing seperti no-pro, egois atau irrelevance. Apakah sanksi yang mereka berikan adalah hal yang tepat? Maka sanksi harus sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan. Instruksi habis. Maka dari pada itu dewan juri yang terhormat atau daripada greenwashing maka dijawab dengan mekanisme yang lebih progresif, yaitu adalah dengan menekankan spesifik daripada greenwashing dalam Undang-Undang PPLH itu sendiri, dan juga dengan memasukkan sebuah delik pidana sebagai bentuk respon progresif atas tidak efektifnya sanksi administrasi. Melanjutkan fakta argumentasi dewan juri. Di satu sisi, masyarakat dibuai dengan retorika berkelanjutan, namun di sisi lain kita terus digerus tanpa henti. Tak hanya itu, dalam fakta internasional, Komisi Eropa pada tahun 2021 meninjau 34 perusahaan lingkungan di situs web perusahaan, menemukan bahwa 42 di antaranya
melakukan sebuah tindakan greenwashing yang berlebihan. Tak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, data dari Redlist pada tahun 2024 memperkuat dengan temuan bahwa 70% pelaku greenwashing adalah perusahaan private dan bukan perusahaan publik. Silakan rekanku. Kami menantang rekanku untuk membuktikan bagaimana jika di Indonesia terjadi kasus serupa. Bank of New York Mellon Investment Advisor yang dikenai denda 1,5 juta US dollar yang ada di kebutuhan yang berhasil ditangani oleh sanksi perdata. Terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami akan menjelaskan sebuah fakta bahwasanya di Amerika Serikat terdapat sebuah perusahaan yang bernama Volkswagen. Perusahaan ini ditangani oleh sebuah lembaga yang bernama adalah Trade Commission, yang mana hal ini dilakukan dengan penggunaan sebuah sanksi pidana. Dan ini terbukti efektif dari yang terjadi pada tahun 2015. Maka dari itu jelas fakta yang telah kami kemukakan tentunya akan memperkuat argumentasi dan emosi perdebatan kali ini Dewan Juri. Melanjutkan ranah argumentasi Dewan Juri terhormat, ketika kita berkaca dari negara lain, terdapat negara Australia, yang mana Australia menerapkan sebuah kebijakan perusahaan law, yang hal ini adalah untuk menerapkan sebuah delik pidana dalam praktik greenwashing. Tak hanya itu juga, di Amerika Serikat Dewan Juri telah menerapkan sebuah lembaga etis dan juga bersama kesempatan untuk menerapkan sebuah delik pidana. Silakan rekanku. Dewan Juri yang terhormat, mereka sendiri tadi tidak menjawab bagaimana mekanisme yang diterapkan secara cakupannya, bagaimana kemudian secara dipidana harus mengetahui bagaimana cara mengendaki pada akhirnya dapat dikenakan pidana. Pada akhirnya tidak semua hal tersebut bisa kita pidanakan. Kita harus menemukan niat dari pidana. Dewan Juri yang terhormat, sejatinya dalam proses daripada greenwashing kita tentunya memperhatikan bagaimana proses pengawasan dalam proses perizinan itu sendiri. Setelah hal itu terjadi, maka Dewan Juri yang harus perhatikan adalah praktik greenwashing-nya itu sendiri. Maka daripada itu kita mengusung 3 solusi dan juga mekanisme Dewan Juri. Yang pertama adalah melakukan sebuah revisi terhadap undang-undang PPLH dengan menyatakan greenwashing sebagai praktik delik pidana secara lebih konkret. Yang kedua adalah dari struktur hukumnya, yaitu adalah perkuatan dan juga sinergitas antara lembaga KLH, Badan Perlindungan Konsumen Nasional dan juga otoritas jasa keuangan agar supaya produk juga dapat diawasi secara lebih efektif. Ketiga Dewan Juri itu adalah dari sisi legal structure atau budaya hukumnya. Pemerintah harus mendorong literasi publik agar masyarakat lebih kritis dalam menilai produk ramah lingkungan yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga dengan ini Dewan Juri praktik daripada greenwashing bisa dihadapi dengan sanksi pidana yang lebih tegas tanpa menghilangkan sanksi administratif. Sekian dan terima kasih. Lawan berbicara adalah kawan terbaik berpikir kami. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara ketiga dari tim pro. Selanjutnya kami undang pembicara ketiga dari tim kontra untuk dapat memaparkan argumentasi dengan estimasi waktu sebanyak 7 menit dan toleransi waktu 20 detik. Waktu dimulai saat kata pertama yang Anda ucapkan. Chief Justice Heller, Ketua Mahkamah Agung Inggris, dalam perkara RV Success Justice Ex parte Max Charty di tahun 1924 menyatakan apabila justice tidak, it must also be significant, menekankan bahwa keadilan bukan hanya harus ditegakkan, tetapi juga harus tampak ditegakkan. Maka bagaimana mungkin kami menyebut progresif bila instrumen pidana justru kabur dalam proporsinya, kabur dalam urgensinya, dan kabur dalam batas maknanya. Seluruh summa injuria, summarum summatus, hukum yang keras dapat melukai, namun keadilan yang dapat menolongnya. Selamat siang Dewan Juri, serta yang berpikir dari Tito yang kami banggakan. Perkenalkan saya Iwan Lestari selaku pembicara ketiga dari tim kontra yang akan menunjukkan logika yang akan kami menjolak konflik. Dewan Juri yang terhormat, mari kita berkeluhan dari ahli berpikir Tito. Pembicara pertama tidak menentukan secara jelas siapa subjek yang akan dipidana serta bagaimana pembuktiannya. Kemudian pembicara kedua tidak membuat klasifikasi atau tingkatan greenwashing seperti apa yang layak untuk dipidana. Karena mengeneralisasi sebelumnya adalah implementasi penipuan yang nyata. Kemudian pembicara tiga tidak mampu menjawab bagaimana mekanisme tunggal saya terhadap kasus Bank of New York Mellon Investment Advisor yang sejatinya di Amerika itu ditangani dengan ranah perdata. Dewan Juri yang terhormat, kami tidak mengenal lupa di Indonesia dalam kurun waktu 1998 hingga 2014 tercatat 563 undang-undang yang telah tersahkan. Namun menariknya, hampir sepertiga dari undang-undang tersebut Dewan Juri yang sejumlah 154 undang-undang memiliki ketentuan pidana. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa Indonesia sedemikian punitifnya hingga menginginkan hukum pidana diberlakukan untuk mengontrol perilaku masyarakat dengan asumsi dapat memberikan efek jerah yang tentu hingga saat ini tidak pernah dievaluasi efektivitasnya. Dewan Juri sangat jelas secara lebih pandangan Sriyan Yono, akademis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang menegaskan bahwa hukum pidana merupakan unsur yang berbentuk. Dewan Juri yang terhormat, sekali tadi
3 minggu yang menantikan sebuah fakta yang tentunya harus disajikan oleh tim kontra itu sendiri. Maka dari itu, menurut data dari BPK dalam LHP tahun 2024 menemukan bahwasanya terdapat sebuah kelemahan serius dalam proses online sistem submission, yang mana ini menunjukkan sebuah kelemahan dan juga kerentanan daripada sistem administrasi di Indonesia. Saudara itu agar tidak lahir dari ambisi kriminalisasi, maka kami mempertanyakan jaminan apa yang berkartu gadaian ketika dengan pemidanaan hari ini tidak menjadi pembenaran untuk penyalahgunaan hukuman di masa depan. Dewan Juri yang terhormat, kami berdiri tegak pada barisan yang tidak ada sedikit pun celah ingin adanya tidak ada kekerasan. Dan jika berani telah memilih celah pemidanaan, maka sejatinya hari ini kami nyatakan penolakan. Salah konsep salah kesimpulan juga bertemu kelihatannya tidak apa Informasi tidak memahami perkembangan kita pada hari ini. Informasi dari tadi menanyakan siapa yang akan dikriminalisasi padahal jelas yang ditentukan di dalam motif perkara kali ini kejutan yang dilakukan oleh korporat. Maka tidak ada kita akan dilakukan oleh korporat yang melakukan tidak ada bermaksud. Dari Dewan Juri yang terhormat, sejatinya korporasi memiliki cakupan yang luas sehingga kami mempertanyakan subjeknya siapa dan itu pun jelas dalam pembuktiannya. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Bukannya hanya dengan mekanisme Dewan Juri yang terhormat, tapi solusi terbaik yang berpijak pada dua strategi kunci, bagi sanksi administratif dan perdata. Pertama, negara melalui pencabutan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2012 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perseroan terbatas akan membentuk PP baru yang di dalamnya membuat substansi aturan yang lebih kompleks sehingga korporasi memiliki standar yang jelas dalam membuat plan ramah lingkungan. Jika rekan mempertanyakan akan dalam bentuk apa standar ini dibuat, maka konsep dari tanggung jawab standar ini akan dikemas dalam bentuk evaluatif sebagai langkah preventif tersebut. Berulang-ulang dan berputar-putar dari roda. Macam-macam sistem informasi dan kita sama dengan mereka ini mencabut terkait PP nomor 14 tahun 2017. Bukankah dengan mencabut PP itu itu menggunakan mekanisme administratif di mereka yang juga terbatas. Maka pertanyaan itu menjadi sederhana. Bagaimana ternyata penegakan ataupun melindungi masyarakat dan konsumen dari mulai tersebut Instruksi habis. Sejatinya mekanisme kami adalah melalui peraturan otoritas jasa keuangan nomor 51 tahun 2017 yang dalam hal ini berorientasi pada penegakan transparansi. Pun tidak berhenti di sana, mekanisme dengan jalur perdata pun memberi hak warga negara untuk menuntut ganti rugi. Konsumen tidak dibiarkan pasif, mereka berhak untuk mengajukan ganti rugi. Bahkan melalui mekanisme class action berbasis Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Kesan adalah pada siapa mereka yang mempertimbangkan daripada koherensi, kemungkinan normatif, dan mempertimbangkan koherensi daripada konteks praktikal. Kedua ini marilah kita kembali kepada dasar konstitusi pasal 28 Undang-Undang 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas hubungan hidup yang baik dan sehat. Pertanyaannya begini, apakah pantas jika negara penegakan hak konstitusional sebesar itu hanya bisa berbukti administratif yang dimana hanya dalam beberapa akademik yang dalam Instruksi habis. Kami akan membawakan kasus dan kami yang digugat oleh NGO. Lalu mekanisme perdata berdasarkan bukti official law terkait mental health di persoalan. Dewan Juri yang terhormat, 4 instruksi belum terjawab dan juga fakta dan juga data yang kami nantikan masih belum disajikan sejak tadi. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan bahwasanya menurut data dari OECD pada tahun 2021 menekankan bahwa sebuah perusahaan dalam operasi harus menekankan transparansi. Namun daripada itu Dewan Juri organisasi ini menekankan bahwasanya sanksi pidana dan juga delik pidana perlu diarahkan dalam praktik kriminal. Instruksi habis. Sejatinya seni berdebat mendengarkan dengan gugatan ini tidak menjerat dan dengan ancaman pidana, melainkan menuntut transparansi, akuntabilitas, serta rencana dekarbonasi yang konkret. Inilah jalur hukum yang kami yakini lebih proporsional. Bayangkan Dewan Juri yang terhormat, jika kasus tersebut dibawa ke ranah pidana, perusahaan dengan niat baik akan semakin enggan menyatakan klaim ambisius terkait lingkungan. Kekhawatiran ini bukan sekedar asumsi Dewan Juri. Survei PricewaterhouseCoopers Global Investor, survei di tahun 2022 menunjukkan bahwa 80% pemimpin bisnis khawatir terhadap risiko hukum dan reputasi atas lagi keberlanjutan mereka. Karena Dewan Juri yang terhormat di sisi kami, setiap kerja wajib diuji oleh otoritas independen agar ekologi berdiri bukan sebagai ornamen fiksi, melainkan sebagai tanda legitimasi dan justifikasi. Regulasi data, pengawasan diperkuat, konsumen diberdayakan, dan sertifikasi dijalankan, dan seperti itulah cara menjawab masalah kali ini. Kualitas justisnya inilah kami Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara ketiga dari tim kontra.
Dengan berakhirnya pemaparan argumentasi dan bidasar dari pembicara tim kontra, maka berakhirlah sesi kedua perdebatan kita kali ini. Kita lanjutkan dengan sesi ketiga, yakni pemaparan closing statement dari masing-masing tim yang akan dimulai dari tim kontra. Waktu Anda adalah 3 menit dan akan dimulai sejak kata pertama yang Anda ucapkan. Dan lebih tidak boleh dibengkokkan dan atau tidak boleh ditinggalkan. Dewan juri yang terhormat hari ini sepakat bahwa greenwashing adalah masalah. Perbedaannya hanya pada cara menanganinya. Timo melihat pidana sebagai jawaban progresif, sementara kami melihat pidana justru menjadi jembatan solusi balas yang bersifat melahirkan kriminalisasi kolektif dan ketidakpastian hukum. Kami mencegah sebelum terjadi. Timo menyatakan hukum pidana seakan greenwashing akan menjadi kejahatan yang akan membuat buta dan tampaknya Timo tak menyelami bentuk greenwashing secara serius. Apakah bisa segala tindak greenwashing dipukul rata begitu saja? Pak paling gondang menghantam kebenaran tersebut. Untuk apa Timo menghadirkan mekanisme yang pada akhirnya berada satu linia bersama kami, apalagi ditambah dengan ultimum remedium yang justru tidak seledia dua menteri. Pertama, hukum pidana adalah ultimum remedium. Sudah Melati dan para dan Wawi Ali telah menegaskan bahwa pidana hanya sah bila semua sekarang mulai gagal. UNIP pun mengingatkan kriminalisasi berpotensi justru menciptakan chain effect. Saat inovasi karena kekhawatiran disalahartikan dan dipidana. Kedua, instrumen administratif dan perdata lebih efisien sekaligus relevan. Kita sudah punya undang-undang PPLH, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan POJK 51/2017. Instrumen ini memungkinkan teguran, denda, pencabutan izin hingga class action. Masalahnya bukan ketiadaan aturan, tapi lemahnya mekanisme. Oleh karena itu, tim kontra lahir dengan mekanisme, yaitu pembuatan peraturan pemerintah baru dengan mencabut PP nomor 47 tahun 2012. Mengapa akhirnya mekanisme ini kuat? Yang pertama, kami memberi standar objektif lingkungan yang berada dalam buku panduan, kemudian menjatuhkan sanksi administratif yang cepat dan efektif, kemudian membuka gugatan perdata bagi seluruh masyarakat, pun verifikasi kelompok perusahaan. Jadi kekhawatiran dari tim pro sudah dapat dijawab. Dengan mekanisme ini, greenwashing bisa ditindak tegas tanpa menimbulkan over-criminalization. 3. Tim kontra bukan hanya menolak pidana, tapi juga menghadirkan kepastian. Kami menjawab dengan regulasi yang lebih baik. Kami memastikan transparansi yang nyata. Kami menegakkan bisnis yang sehat. Ini rekomendasi yang memberi efek jerah, sekaligus mendorong inovasi hijau sesungguhnya. Dewan juri disinilah letak perbedaan dasar. Timo hanya menambah palu pidana. Kami membangun sistem hukum yang baru. Timo bicara sanksi, kami bicara solusi. Timo menambah beban hukum, kami memberikan kepastian hukum. Dan Timo tidak boleh dipatahkan, dan saling tidak boleh dipisahkan. Kebenaran, keadilan, dan proporsionalitas adalah satu kesatuan. Dan hari ini, ketiganya tegak di pihak tim kontra. Dengan penuh keyakinan, kami menutup perdebatan ini. Pembicaraan greenwashing telah jawaban progresif. Solusi yang benar adalah regulasi yang baik, transparansi yang terjamin, dan etika bisnis yang tegak. Waktu habis. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara closing statement dari tim kontra. Selanjutnya kami undang untuk pemaparan closing statement dari tim pro. Waktu Anda akan dimulai 3 menit dan akan dimulai sejak kata pertama yang Anda ucapkan. Tidak dilihat sebagaimana kita bisa menada dasarnya. Orang-orang pidana adalah umum. Padahal greenwashing adalah suara yang bekerja senang namun mematikan. Dewan juri dalam perdebatan kali ini, Timo ingin melindungi lingkungan dan hak dari masyarakat itu sendiri. Memang sangat amat disayangkan. Timo pertama gagal membuktikan argumentasi dari sudut pandang filosofis, yuridis dan sosial. Mereka lupa bahwa serangan greenwashing bukan hanya serangan dari aktivitas. Dia adalah pencegahan politik pro Islam yang mempublikkan merusak ekosistem itu sendiri. Yang kedua, Timo tidak konsisten dari mekanisme yang menawarkan, yang mana dengan juri mereka menyebut bahwa sanksi administratif adalah solusi. Tetapi Dewan juri banyak sanksi administratif adalah kekurangan yang selalu ditebus oleh korporasi tanpa pernah melakukan pola kejahatan yang terulang. Pun Dewan juri pertama, konsistensi isu paling fatal, mereka tidak menghadirkan kebanggaan solusi. Di mana Dewan juri mereka ingin mencabut kaitan dalam 14 tahun 2000. Ternyata tidak mempermakan
itu sendiri. Tanpa solusi yang komprehensif maupun yang komprehensif, dengan cara terhormat, sedangkan diskusi kami telah jelas ternyata dari pulang. Menyatakan bahwa greenwashing telah memenuhi unsur dari pamel sekaligus yang konsisten, yang konsisten, merusak lingkungan dan memerlukan hak generasi mendatang. Maka dengan cuit pidana adalah perlindungan media yang layak disediakan, bukan sekedar konsistensi yang ditunda, melainkan keniscayaan untuk menegakkan hukum ekologis dan melindungi kita. Pun bila juga terhormat dari sisi juridis, kami pun telah melakukan diri kita yang terbentuk daripada logik dan hukum yang sudah ada. Secara legal sukses, kami perlu melakukan revisi terhadap undang-undang PPK dan melakukan keterbukaan informasi publik untuk secara tegas memasukkan greenwashing sebagai delik pidana dengan sanksi nyata berupa denda berat hingga hukuman penjara bagi pejabat korporasi yang bertanggung jawab. Yang kedua, secara legal structure diperlukan penguatan lembaga pengawas proses perizinan administratif dengan memperkoordinasi antara KLHK, Enforcement Nasional, otoritas jasa keuangan, dan produk hijau dapat dialami secara komprehensif. Pun secara legal structure, pemerintah bersama masyarakat sipil harus mendorong literasi publik agar konsumen lebih kritis. Sekian dan terima kasih. Lawan bicara adalah kawan berpikir. Waktu habis. Terima kasih kami ucapkan kepada pembicara closing statement dari Tito. Dengan berakhirnya penyampaian closing statement, maka berakhir pula lah sesi perdebatan kita pada hari ini. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi adjudikasi dari Dewan Juri. Dengan estimasi waktu sebanyak 15 menit. Kepada Dewan Juri, dipersilakan. Mungkin boleh diminta kepada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan adjudikasi lebih awal terlebih dahulu kepada Bapak Anton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di dalam mosi ini sebenarnya menurut pengetahuan saya ya ada dua variabel, yaitu pertama adalah penipuan dari korporat berkaitan dengan produksinya yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme hukum lingkungan. Kemudian variabel yang kedua yaitu kerusakan lingkungan itu sendiri. Sebagai variabel pertama berkaitan dengan penipuan perusahaan, saya setuju dilaksanakan kriminalisasi karena itu kan berarti termasuk menipu konsumen secara langsung, ya kan? Kemudian permasalahan lingkungan itu sisi lain lagi, karena tidak semua produk itu merupakan hasil penipuan itu secara langsung merusak lingkungan. Variabel kedua, kalau variabel kedua saya setuju dengan pihak kontra, ya karena sudah ada di situ perusahaan yang menerbitkan eco-label. Seharusnya eco-label yang diterbitkan itu kan harus diawasi secara teliti. Tetapi kan saya katakan yang namanya produk itu kan tidak langsung tunggal, tapi dihasilkan dari bahan baku berbagai perusahaan. Sehingga mekanisme hukum administrasi itu juga merupakan hal yang penting. Tetapi catatan yang bagi saya yang penting itu berbeda sistem peradilan di luar negeri yang menyatakan eco-label sebagai tindak pidana material dengan hukum pidana kita di Indonesia yang menjunjung tinggi azas legalitas. Ya, sebenarnya masalah eco-label itu bisa juga diselesaikan menurut hukum Indonesia kalau seandainya terjadi penipuan. Tetapi mekanisme hukumnya memang di Indonesia lebih ribet dibandingkan mekanisme hukum yang ada di Inggris, ya, di Kanada serta Belanda menurut versi pro dan kontra tadi. Jadi itu beberapa kelemahan memang ada di dalam sistem hukum kita, terutama berkaitan dengan penegakan hukum, ya. Jadi itu saja yang bisa saya tanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disilakan Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin pertama-tama saya apresiasi terlebih dahulu pada tim pro dan kontra. Dua-duanya argumennya sangat kuat ya. Dua-duanya saya ragu untuk memutuskan apa yang menang. Tapi nanti silakan.
kumpulkan semua nilai yang bagus. Cuma sebagai dosen perdata saya nggak tahu sekali terkait pidana ya. Mungkin ada baiknya tadi dibangun dulu argumennya status saat ini sebenarnya seperti apa sih di pidananya, pengaturannya seperti apa, dan kenapa itu kita bilang harus lebih progresif ke depannya. Karena banyak undang-undang yang tadi disinggung tapi masih kurang yang gimana sih pidananya, misalnya di undang-undang PE, di undang-undang konsumen atau di POJK, dan semua undang-undang tulen tadi keluar, tapi tidak ada yang benar-benar memperlihatkan status di mana pemidanaan terhadap tindak pidana seperti ini. Mungkin itu yang perlu teman-teman nanti bangun argumennya lebih kuat lagi per masing-masing argumen. Ya, itu mungkin tambah lagi tadi ada istilah-istilah, ada OSS keluar, tapi saya agak kurang paham maksudnya apa. Mungkin ada istilah PJOK atau harusnya POJK kan, platform otoritas jasa keuangan. Jadi hati-hati menggunakan istilahnya ke depan karena ini berbeda, tidak ada yang miss seperti itu. Baik, dari saya itu selanjutnya. Dipersilakan Ibu. Ya, terima kasih. Saya dari Masalah Musik melihat ini luar biasa, teman-teman punya data dan argumentasi yang cukup komprehensif menurut saya. Tapi memang dalam musik ini ya, apa namanya, ada unpopular opinion ya, ada sisi yang lebih unpopular daripada yang populer. Justru yang unpopular opinion biasanya menjadi tantangan buat tim itu, bahwa sebagai opini yang unpopular itu tapi bisa menutup itu semua. Tapi di sisi lain ya, popular opinion itu juga kita mencari argumentasi yang tidak pakem standar gitu kan. Maksudnya pakem-pakem yang di luar itu luar biasa menurut saya. Itu juga menurut saya cukup ketat dan saya setuju bahwa beberapa peristilahan ternyata teman-teman perlu ini lagi greenwash sendiri. Saya pikir greenwash itu brainwash ya. Mungkin itu juga beberapa peristilahan menurut saya harus dijelaskan. Nah, tadi saya melihat penjelasannya juga karena mungkin terburu-buru dan mungkin dari saya itu. Baik, terima kasih. Saya juga sangat mengapresiasi sekali dari kedua tim dan memberikan argumentasi yang tetap pada pendiriannya. Sejauh ini mampu mempertahankan, sehingga saya agak sulit bagaimana harus memposisikan ketika harus berproses seperti apa dan seperti apa. Memang banyak istilah-istilah yang baru saya ketahui tadi. Jadi memang ini paduan sebenarnya ilmu yang bagi saya dulu itu saya kurang tidak menyukai, tapi dengan ya jujur, tapi dengan caranya yang sekarang adik-adik sampaikan, mungkin sebaiknya nanti lebih tadi saya lihat banyak yang diambil adalah kasus-kasus yang dari luar negeri. Nah, sedangkan sebaiknya nanti lebih difokuskan karena pengimplementasinya nanti akan digunakan di sini. Ada lebih baiknya ketika mencari kasus-kasus itu lebih fokuskan ke dalam di negara Indonesia sendiri. Nanti lebih ketika penerapannya nanti akan siapa tahu apa yang diberikan solusi oleh adik-adik sekarang adalah solusi yang nanti ke depannya akan digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini ada. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Dikarenakan waktu kita masih ada 8 menit, apakah kita cukupkan saja atau ada tambahan Bapak Ibu? Baik, terima kasih banyak Bapak. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Dewan Juri yang telah berkesempatan hadir dalam sesi ini. Dan terima kasih untuk para peserta debat nasional adalah Slow Competition ke-8 yang telah bertanding pada hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf apabila terdapat kesalahan dalam kata ataupun perbuatan dalam memandu perdebatan. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua tim mungkin untuk dapat bersalaman terlebih dahulu. Untuk para delegasi mungkin bisa kembali di tempat duduknya masing-masing terlebih dahulu. Kita akan menunggu di saat sudah waktunya untuk mobilisasi, maka akan kami sampaikan. Sebelumnya, untuk mengakhiri, mohon maaf kami ucapkan kepada delegasi, kita akan melaksanakan fungsi dokumentasi setelah untuk penyelesaian borang. Namun di dalam fasilitasi itu ada mengalami ya, tapi ada yang itu beberapa tadi itu kayak dengan kami dari tes atau mereka itu pertama. Kemudian mau tidak mau akan melihat penggunaan kata bulan dan kebenaran itu dulu tidak oleh orang untuk eksplorasi eksploitasi kata atau di pasar